Tuanku Imam Bonjol adalah salah satu pahlawan nasional yang berasal dari Sumatera Barat. Nama aslinya adalah Muhammad Saha. Semasa remaja, beliau biasa dipanggil dengan nama Peto Syarif. Beliau lahir di Tanjung Bunga, Pasaman, Sumatera Barat pada 1772. Sejak kecil, beliau sangat senang mendalami ajaran agama. Tidak heran jika beliau menjadi ulama terkenal di Sumatera Barat. Pada tahun 1800 sampai 1802, beliau pernah menuntut ilmu agama di Aceh dan mendapat gelar Malim Basa. Tahun 1803, beliau kembali ke kampung halamannya dengan belajar ilmu perang kepada Tuanku Nan Renceh. Pada tahun 1807, Malim Basa berhasil membuat benteng sebagai markas gerakan kaum Padri. Letaknya ada di Bukit Tajadi. Benteng itu diberi nama Benteng Bonjol. Benteng ini sangat kuat. Tingginya 4 meter dengan tebal tembok 3 meter. Keliling 800 meter dengan luas 90 hektar. Di dalam benteng itu terdapat perkampungan pasukan Padri. Mereka dapat mengerjakan sawah dan ladangnya untuk keperluan sehari-hari. Sesuai dengan fungsinya, benteng ini juga dilengkapi dengan persenjataan perang. Hal ini bertujuan agar pasukan Padri dapat menghadapi pertempuran setiap saat. Benteng Bonjol dipimpin langsung oleh Malim Basa. Oleh sebab itu, Malim Basa mendapat gelar Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol adalah pemimpin yang terkenal dalam gerakan dakwah di Sumatera. Beliau menentang perjudian, adu ayam, minuman keras, dan tembakau atau rokok. Akan tetapi seiring dengan pergerakan penjajahan Belanda di Sumatera, beliau juga mengusir penjajahan Belanda melalui Perang Padri pada 1821 sampai 1837. Pada awalnya, Perang Padri terjadi karena pertentangan kaum adat dengan kaum Padri atau kaum agama. Kaum Padri berusaha membersihkan ajaran agama Islam yang telah banyak diselewengkan agar kembali pada ajaran agama Islam murni. Golongan adat yang merasa terancam kedudukannya mendapat bantuan dari Belanda. Akan tetapi Belanda sangat sulit untuk menundukkan kaum Padri. Perlawanan yang dilakukan oleh pasukan Padri sangat tangguh. Oleh sebab itu, pada tahun 1824, Belanda terpaksa mengadakan perjanjian damai dengan Tuanku Imam Bonjol. Perjanjian tersebut disebut Perjanjian Masang. Akhirnya, Belanda menerapkan taktik berdamai dengan kaum Padri. Pada 1825, usaha perdamaian dan gencatan senjata dengan kaum Padri berhasil dicapai. Belanda mengakui kedaulatan kaum Padri di beberapa daerah di Minangkabau. Perjanjian damai dan gencatan senjata ini digunakan Belanda untuk menarik pasukannya sebanyak 4.300 orang dari Sumatera Barat. Belanda menyisakan pasukannya sebanyak 700 orang untuk menjaga benteng dari pusat-pusat pertahanan Belanda di Sumatera Barat. Belanda memang licik. Lagi-lagi mereka ingkar janji. Belanda segera menarik pasukannya yang berada di Jawa setelah berhasil memenangkan perang di Ponorogo untuk menyerang kaum Padri. Pada tahun 1833, kaum adat yang tadinya membela Belanda akhirnya ikut bergabung dengan kaum Padri untuk melawan Belanda. Tawaran ini disambut baik oleh kaum Padri. Gerakan perlawanan rakyat Sumatera Barat terhadap Belanda dipimpin langsung oleh Tuanku Imam Bonjol. Usaha Belanda untuk menaklukkan benteng Bonjol akhirnya dapat dicegah. Kegagalan ini membuat marah Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Batavia. Beliau mengeluarkan kebijaksanaan baru, yaitu dengan mengirim panglima tertinggi yaitu Mayor Jenderal Conclus ke Bukit Tinggi. Pada 16 Agustus 1837, benteng Bonjol yang megah dapat ditaklukkan Belanda. Namun Belanda belum berhasil menangkap Tuanku Imam Bonjol. Beliau berhasil melarikan diri dan tetap melanjutkan perang gerilya. Dalam kondisi ini, tiba-tiba ada surat tawaran dari Residen Prancis di Padang untuk mengajak Imam Bonjol berunding. Tuanku Imam Bonjol dan pasukannya menerima tawaran Belanda untuk berunding. Daerah perundingan pun yang dipilih adalah Pelupuh. Akhirnya, pada 29 Oktober 1837, Imam Bonjol dengan pasukannya keluar dari Bukit Gadang menuju Pelupuh. Sampainya di Pelupuh, bukannya perundingan yang terjadi, tetapi pasukan Belanda telah siap menangkap Tuanku Imam Bonjol dan pasukannya. Tuanku Imam Bonjol terperangkap lalu ditawan di Bukit Tinggi. Setelah itu, beliau diasingkan secara berpindah-pindah dari Cianjur, Ambon, dan terakhir Manado. Akhirnya setelah menjalani masa pembuangan selama 27 tahun, Tuanku Imam Bonjol wafat pada 8 November 1864. Beliau wafat dalam usia 92 tahun dan dimakamkan di Latah Pineleng, Minahasa, Manado. Atas jasa beliau yang sangat gigih melawan penjajahan Belanda, pemerintah Republik Indonesia memberikan anugerah kepada beliau sebagai pahlawan nasional. Gelar ini diberikan berdasarkan SK Presiden RI nomor 87 TK tahun 1937, tanggal 6 November 1937. Selain itu, nama Tuanku Imam Bonjol masih dipakai sebagai nama jalan, stadion, dan universitas. Bahkan gambar beliau juga dipakai pada lembaran uang Rp5.000 keluaran Bank Indonesia pada November 2001.